Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tak terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita tauladani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza man ittaqa. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang wafatnya Rasulullah sedikit, kemudian dilanjutkan dengan wasiatnya Rasulullah, warisan Rasulullah, bukan wasiat, warisan Rasulullah itu sedikit. Nah, hari ini kita akan meneruskan tentang bahasan warisan Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi masih separuh, sisanya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya memang Rasulullah itu tidak meninggalkan harta. Ya, kecuali senjata, hewan tunggangan, dan sepetak tanah. Jadi warisan Rasulullah berupa harta itu sangat sedikit sekali. Ada 3, yaitu senjata. Senjata ini pedang, kemudian hewan tunggangan, dan sepetak tanah yang tidak terlalu luas. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Ishaq An Amr ibn al-Haris akhi Juwairiyah lahu suhbatun qala ma taraka Rasulullah illa silahahu. Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan kecuali senjatanya, silahahu wa baghlatahu, hewan tunggangannya, wa ardon ja'alaha sodakotan, dan sepetak tanah yang dijadikan sebagai sedekah. Maksudnya apa? Nah, tanah ini nanti dikelola oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, lalu sama Umar dipasrahkan kepada Abbas dan Ali. Lalu kemudian ada perselisihan terkait dengan Abbas dan Ali dalam masalah pengelolaan tanahnya Rasulullah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan sungguh dunia dan segala pernak-perniknya itu lebih hina di sisi Rasulullah dan juga di sisi Allah. Oleh karenanya Rasulullah merasa tidak perlu sibuk mengumpulkan harta dan meninggalkannya sebagai warisan. Nah, jadi Rasulullah tidak sibuk mengumpulkan harta. Yang harta itu nanti pada akhirnya diwariskan, gitu. Nah, ini menjadi apa ya?
dilema kemarin kita bahas di satu sisi bahwa Rasulullah ini secara praktek memang tidak meninggalkan apa-apa. Tetapi dalam sebuah hadis dijelaskan jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, ini kita ambil jalan tengahnya bahwa boleh meninggalkan sesuatu kepada keturunan kita, tetapi itu sekedarnya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dilanjutkan dalam hadis yang lain bahwa setelah harta warisan itu diberikan oleh Umar, ini kemudian dititipkan kepada Abbas dan Ali, itu ada perselisihan. Apa perselisihannya? Kamu begini, kamu begitu. Artinya ada ketidaksamaan. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengingatkan bahwa setiap harta warisan Nabi itu adalah sedekah. Kullu mali nabi shadaqatun illa ma at'amahu innala nurasu wa fil hadis kisah. Setiap harta Nabi adalah sedekah kecuali segala sesuatu yang menjadi bahan makanan sehari-hari. Jadi bahan makanan tanah yang dijadikan ladang tadi hasilnya dijadikan untuk makanan ahlul bait, untuk makanan istri dan anak-anaknya Nabi, sisanya disedekahkan. Nah itu. Ini masih pembahasan yang kemarin ya. Hari ini kita akan membahas melanjutkan tentang warisan Rasulullah sedikit, kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Umar mewakilkan amanah, ini slide yang ketiga ya. Umar mewakilkan amanah pengelolaan tanah warisan Rasulullah kepada Abbas dan Ali. Kemudian sebagian hasilnya digunakan untuk membiayai kehidupan ahlul bait beliau. Adapun pada zaman Abu Bakar, pengelolaan ini dilakukan oleh beliau sendiri, demikian pula Umar di awal pemerintahannya. Jadi ketika zamannya Abu Bakar dikelola sendiri, di zamannya Umar juga dikelola sendiri, ya. Tetapi kemudian diserahkan kepada Ali dan Abbas dalam beberapa bulan. Dalam beberapa waktu sempat dipegang di awal-awal kekuasaan, kemudian diwakilkan kepada Abbas dan Ali. Kemudian slide yang keempat. Di sini dijelaskan wafil hadis kisah tawilah. Di dalam hadis itu ada cerita panjang. Cerita panjangnya adalah Malik bin Aus bin Hadasan An-Nasri mengabarkan bahwa Umar bin Khattab pernah memanggilnya. Setelah itu penjaga pintunya Yarfa datang melapor.
apakah Anda mengizinkan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Sa'ad untuk masuk? Umar menjawab iya. Kemudian penjaga pintu itu menyuruh mereka itu Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Sa'ad untuk masuk. 4 orang. Tak lama kemudian penjaga pintu itu datang lagi dan berkata, apakah Anda mengizinkan Abbas dan Ali masuk? Umar menjawab iya, berarti ada 6 sahabat yang masuk ke tempatnya Umar. Kemudian ketika keduanya masuk, Al-Abbas ini mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara kami dengan orang ini. Dengan orang ini maksudnya dengan Ali. Apa yang harus diputuskan? Ketika itu mereka tengah berselisih masalah harta yang Allah karuniakan kepada Rasulnya, yaitu berupa harta milik Bani Nadir, sehingga keduanya itu saling mencela. Sebagian kelompok berkata, wahai Amirul Mukminin, buatlah keputusan untuk keduanya dan legakanlah salah seorang di antara keduanya. Umar berkata, tenanglah kalian, aku minta kepada kalian demi Allah yang izinnya langit dan bumi tegak, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah itu dulu pernah bersabda, kami tidak mewarisi. Rasulullah itu tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Segala sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah itu menjadi sedekah. Nah, maksud kami di sini adalah diri beliau sendiri. Mereka menjawab, beliau telah bersabda demikian. Umar kembali menghadap dan berbicara kepada Ali dan Abbas, aku minta kepada kalian berdua, demi Allah, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telah bersabda seperti itu? Mereka menjawab, iya. Oleh karena itu aku sampaikan kepada kalian tentang perkara ini. Sungguh Allah telah mengkhususkan Rasulnya dalam masalah fa'i. Fa'i ini adalah harta rampasan perang. Sebagai sesuatu yang tidak dia berikan kepada siapapun selain beliau. Jadi Rasulullah itu memiliki kelebihan 1/5 harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum, dari harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, fama aujaftum alaihi min khailin wala riqabin, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, walakinnallaha yusallitu rusulahu wa ala may yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini merupakan slide yang ke-6. Ayat ini merupakan pengkhususan bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mengumpulkannya dengan tidak memperhatikan kalian dan tidak lebih mementingkan kalian. Jadi jatahnya Rasulullah itu bukan untuk Rasulullah sendiri, tapi dibagi-bagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Beliau memberikan kepada kalian dan menyebarkannya di tengah-tengah kalian, hingga sekarang masih ada sisa dari harta tersebut. Nah, jadi sisa-sisa hartanya Rasulullah itu ya dari fa'i tadi. Rasulullah telah memberikan nafkah kepada keluarganya sebagai nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini. Nah, dari harta rampasan itu digunakan untuk menafkahi keluarga Rasulullah. Kemudian sisanya beliau ambil dan dijadikan sebagai harta beliau. Beliau telah menerapkan semua ini semasa hidupnya, kemudian Rasulullah wafat. Kemudian slide nomor 7. Abu Bakar berkata, akulah wali Rasulullah, sehingga Abu Bakar pun mewenangi harta itu. Lalu ia mengelolanya sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Saat itu kalian juga ada. Kemudian Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas dan berkata, kalian juga ingat sebagaimana yang kalian katakan dan Allah Maha tahu bahwa ia seorang yang jujur.
bijak, lurus, dan pengikut kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar dan aku berkata, aku adalah pengganti Rasulullah dan Abu Bakar. Maka aku berwenang untuk mengelola harta tersebut hingga 2 tahun dari kepemimpinanku. Jadi 2 tahun pertama dikelola oleh Umar bin Khattab langsung. Nah baru Umar mengatakan, aku mengelolanya sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar mengelolanya. Nah gitu ya. Baru kemudian ketika aku berpikiran mungkin lebih baik jika pengelolaan ini diwakilkan kepada kalian berdua. Nah, baru setelah itu saya kepikiran, ya apa nek misalkan yang mengelola itu kalian, yaitu Abbas dan Ali. Kemudian waktu itu saya sampaikan, jika kalian mau, kalian bisa mewakiliku untuk mengelola tanah ini berdasarkan janji dan ketentuan Allah. Kalian ini Ali dan Abbas harus mengelolanya sebagaimana yang dikelola oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan apa yang telah aku lakukan sejak menjabat sebagai khalifah. Yaitu dikelola, hasilnya untuk menafkahi keluarga Rasulullah, sisanya kemudian disedekahkan. Bisa untuk yang mengelola. Jika kalian tidak bisa, maka jangan bicara masalah ini kepadaku. Saat itu kalian berkata, berikan amanah pengelolaannya kepada kami. Oleh karenanya saat itu aku berikan amanah pengelolaannya kepada kalian. Lalu apakah sekarang kalian datang untuk meminta sesuatu yang lain? Nah ini, ya dulu kan kita minta kalian untuk mengelola, ya toh. Terus nanti ada bagian daripada kalian. Terus sekarang kalian mau apa lagi? Jika kalian sudah tidak mampu mengelolanya lagi, biar aku sendiri yang akan mengelolanya kembali. Ini ngono ya balekna menen aku, dan saya nggak butuh bantuan kalian. Kalian disuruh ngelola tanahnya Rasulullah eker-ekeran, lalu kemudian kok malah malah minta jatah dan seterusnya, ya sudah, kembalikan kepada saya lagi biar saya kelola. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi tidak meninggalkan harta warisan dunia. Hadis ini sebagai penguat hadis-hadis sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa nilai harta di mata beliau bukanlah sesuatu yang terlalu penting untuk dicari ataupun diwariskan. Kita itu kan biasanya mengumpulkan harta tujuannya supaya bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Perhatian utama beliau selama hidup adalah dakwah dan perjuangan Islam. Sehingga harta warisan beliau itu adalah ilmu. Barang siapa mendapatkan ilmu tersebut, niscaya telah mendapatkan keuntungan yang besar. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka dia mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian hadis berikutnya, slide yang ke-9. Nah ini menarik bahwa suatu ketika Abu Hurairah itu datang ke pasar, kharaja ala suq. Faqala ya ahla suq, kemudian Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, wahai orang-orang yang ada di pasar, pedagang pasar, ma'ajazakum, sungguh merugilah kalian. Betapa meruginya kalian. Kalau wa madzaka, mereka berkata, apa maksud kamu wahai Abu Hurairah? Wa madzaka ya Abu Hurairah? Apa maksudmu wahai Abu Hurairah? Apa yang kau maksud? Dzaka mirasu Rasulillah yuqsamu wa antum hahuna. Itu loh, ada warisan Rasulullah sedang dibagikan sedangkan kalian masih di sini. Nah, engkau lah gak kebagian.
Ala tadhabuna fata'khuduna nasibakum minhu, apakah kalian tidak pergi untuk mengambil harta warisan yang mana itu sebagai hak kalian? Nah, kalau wa aina huwa, mereka berkata di mana itu ada pembagian harta warisannya Rasulullah? Qala fil masjid. Abu Hurairah mengatakan di masjid. Fakharaju sira'an ilal masjid, kemudian mereka pergi secara terburu-buru dan tergesa-gesa pergi ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta roja'u. Kemudian wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta roja'u. Kemudian tidak lama mereka itu kembali lagi ya dan menemui Abu Hurairah. Faqala lahum, kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Loh, kalian kenapa kok kembali?" Qalu ya Abu Hurairah qad ataina al-masjida fadakhalna. Wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid dan sudah masuk masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsamu, dan kami tidak melihat ada pembagian harta warisan Rasulullah. Faqala lahum, kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, amma ra'aitum fil masjid ahadan, lo emangnya kamu tidak melihat seseorang pun di masjid? Qalu, mereka mengatakan, bala, iya kami melihat ada beberapa orang di masjid. Ra'ayna qauman yusallun, kami melihat beberapa orang itu sholat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, dan melihat beberapa orang membaca Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram, melihat sebagian orang saling mengingatkan dan menjelaskan tentang halal dan haram. Faqala Abu Hurairah, waihakum, kalian ini gimana? Fadzaka mirasu Rasulillah, lalu itu justru warisan Rasulullah. Nah, jadi ada perbedaan persepsi. Menurut orang-orang pasar, yang dimaksud warisan Rasulullah itu adalah harta benda. Sedangkan yang dimaksud warisan Rasulullah itu adalah 3. Sholat, membaca Quran, dan majelis ilmu. Ya, jadi mari kita meramaikan masjid itu dengan 3 hal. Yang pertama, sholat jamaah. Yang kedua, yaqra'unal Quran, kita pakai untuk baca Quran, bisa dipakai untuk TPQ, belajar Quran anak-anak, belajar Quran orang dewasa, baca Quran, tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, kita gunakan untuk majelis ilmu. Qauman yatadzakarunal halal wal haram. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad Ibnu Hambal dengan derajat hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini bahasan yang terakhir adalah mimpi bertemu Rasulullah. Yang terakhir adalah bahasan mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kata ar-ru'yah, mimpi, merupakan bentuk masdar yang berarti segala sesuatu yang dilihat manusia. Termasuk juga apa yang dilihat manusia ketika tidur. Jadi kalau kita tidur itu kan kadang mimpi ya. Ya. At-Tirmidzi menutup kitab Syama'ilun Nabi, Syama'il al-Muhammadiyah, dengan menghadirkan satu bab khusus yang membahas tentang mimpi bertemu Rasulullah.
Nah, ternyata memang ada kaitan erat antara pengetahuan tentang karakteristik, pengetahuan tentang deskripsi fisik Rasulullah dengan mimpi bertemu Rasulullah. Kita tidak dapat mengetahui karakteristik dan deskripsi fisik Rasulullah dan hampir tidak bisa memastikan apakah yang dilihat dalam mimpinya adalah Rasulullah atau bukan. Jadi kalau kita tidak belajar Syama'il Muhammadiyah atau kitab yang sejenisnya, ya, yang membahas tentang deskripsi karakter, deskripsi fisik, maka kita tidak bisa memastikan yang kita impi itu Rasulullah apa enggak. Nah, kan kita tahu ada orang yang ngaku mimpi Rasul, kemudian ditanya bagaimana yang kamu lihat Rasul itu begini. Dia tahu benar itu Rasul apa enggak kan harus belajar dulu. Maka harus tanya kepada ulama yang sudah belajar tentang kitab As-Syama'il Muhammadiyah. Benar enggak apa yang dia lihat dengan ciri-ciri fisik Nabi di dalam hadis. Ya. Nah, ini menegaskan pentingnya menguasai ilmu syar'i dan mempelajari kebaikan-kebaikan sifat, akhlak, karakter, dan deskripsi fisik Rasulullah. Nah, apabila seorang muslim mampu membaca buku Syama'ilun Nabi atau As-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi dan kitab lain yang sama, setidaknya ia telah memiliki bekal yang cukup dalam memastikan apakah yang dilihat dalam mimpi itu Rasulullah atau bukan. Ya, minimal ada bekal itu. Karena memang setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, dengan pengetahuan ini kita akan terhindar dari tipu daya dan konspirasi setan. Banyak sekali masyarakat awam yang tertipu oleh makar dan tipu daya setan dalam masalah ini. Jadi masyarakat mengaku, mungkin 1-2 orang mengaku telah bermimpi bertemu Nabi, padahal dia tidak pernah mempelajari tentang bagaimana fisik dan karakteristik Nabi. Kemudian dalam mimpi itu orang itu mengaku Nabi, kemudian di situ mengajari sesuatu yang kemudian sesuatu itu menjadi cabang-cabang bid'ah dan kesesatan. Nah, makanya kalau ada setan mengaku sebagai nabi tapi ciri-cirinya tidak seperti nabi, berarti ya jelas setan itu berbohong karena setan tidak mampu memiripkan dirinya seperti dengan Nabi. An Abdullah bin Mas'ud anan Nabi qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa bermimpi melihatku, ini slide ke-12. Barang siapa bermimpi melihatku maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Nah, jadi setan itu tidak akan mampu bisa menyerupai Rasulullah. Nah, seringkali setan itu menyerupai dirinya dengan sosok lain, tetapi ngakunya dia adalah Rasulullah. Nah, ini tipu dayanya setan. Faqad ro'ani, barang siapa melihat Rasulullah dalam mimpi, maka ia benar-benar telah melihat Rasulullah. Namun bukan berarti jika ada orang bermimpi bertemu atau melihat Nabi, itu berarti melihat jasad beliau yang dimakamkan di Madinah, atau melihat ruh beliau yang kemudian terbang begitu. Tapi memang dia melihat seorang Nabi. Kemudian kalau tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku, melihat
melihatku dalam mimpi, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatasawwaru qala la yatashabbahu bi. Karena setan tidak mampu menyerupaiku atau dikatakan tidak mampu menyamaiku. Nah, tidak mampu menyerupaiku karena memang fisiknya Nabi itu ya bagus ya. Sama salat maghrib yang dirahmati Allah. Sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsaluni. Ini hadis lain diriwayatkan Ahmad bin Hambal yang isinya hampir sama ya. Barang siapa bermimpi melihatku maka ia benar-benar telah melihatku karena setan tidak mampu menyerupaiku. Qala abi fahaddatstu bihi Ibnu Abbas faqultu qad ra'aituhu fadzakaratul Hasan ibn Ali. Nah, ini ceritanya ada seorang sahabat ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian karena dia memang tidak sezaman dengan Rasulullah ya. Tapi dia sezaman dengan Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Dia pernah lihat Hasan bin Ali, tapi belum pernah lihat Rasulullah. Ini tidak seperti sekarang yang ada gambar, ada foto ya. Dulu itu kan tidak ada foto, tidak ada gambar. Nah, ketika dia itu merasa mimpi bertemu Rasulullah, akhirnya dia meng-cross-check kepada Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang pernah bersama Rasulullah, melihat Rasulullah langsung. Ya, kemudian disuruh menjelaskan kriterianya. Yang kamu lihat itu seperti apa? Oh, begini, 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 begini. Kemudian kesimpulan daripada sahabat itu mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah itu mirip sekali dengan Hasan bin Ali. Mirip sekali dengan Hasan bin Ali. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah memang mirip dengan Hasan. Jadi memang Hasan bin Ali, ya cucunya Nabi itu sangat mirip dengan Rasulullah. Kemudian ini fadzakartul Hasan ibn Aliin, ketika aku melihat beliau dalam mimpi dengan Hasan bin Ali, aku teringat pada sosok Hasan bin Ali karena kemiripan beliau. Kemiripan Rasulullah dengan Hasan bin Ali. Faqala Ibnu Abbas innahu kana yusibuhu. Ibnu Abbas berkata, ya beliau memang mirip dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Nah, kisah ini menunjukkan betapa selektif dan kritisnya para sahabat kepada orang yang mengaku melihat Nabi dalam mimpi. Mereka paham jika orang tersebut mampu mendeskripsikan sosok yang diyakini sebagai Nabi dalam mimpinya sesuai dengan karakter dan deskripsi para sahabat, maka benarlah apa yang dilihatnya dalam mimpi. Namun jika sebaliknya, ia tidak bisa dibenarkan mengaku bertemu melihat Nabi dalam mimpi meskipun sosok dalam mimpi itu mengaku Nabi. Jadi tidak bisa kemudian dianggap, oh itu Nabi, oh itu Rasul, hanya karena orang yang ada dalam mimpi itu mengaku saya Rasul. Nah, tidak bisa hanya sekedar itu, harus tahu ciri fisiknya. Bahkan mungkin mimpi ketemu seseorang, ya, yang ciri fisiknya persis dengan Nabi, walaupun dia tidak berkata-kata apa-apa, cuma diem gitu aja, bisa jadi dia adalah Rasulullah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, slide yang ke-16 ini hampir sama isinya dengan tadi, bahwa memang setan tidak mampu menyerupai Rasulullah. Maka barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat Rasulullah. Kemudian, nah ini ada penjelasan terkait dengan sahabat tadi yang melihat Rasulullah. Ketika ditanya bagaimana sosok Rasulullah, dia menjelaskan bahwa dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, kulitnya putih tapi tidak seperti bule, kedua bola matanya hitam, tampak seperti bercelak, padahal nggak bercelak. Senyum dan raut mukanya indah menawan, janggutnya memanjang, dan seterusnya. Nah itu ya. Nah itu ciri-ciri itu kemudian dianalisis oleh Ibnu Abbas yang menyimpulkan bahwa itu memang Rasulullah. Nah ini Ibnu Abbas ingin memeriksa deskripsi orang yang dilihat oleh Yazid Al-Farisi dalam mimpinya. Jika deskripsi yang disampaikan itu cocok dengan apa yang para sahabat ketahui tentang diri Nabi, maka ia benar-benar melihat Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian, nah ini ada hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man ro'ani yakni fin naum faqad ro'a al-haqqa. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka ia telah melihat kebenaran. Ya, tentu orang yang, jadi gini ya, pernah ini kisahnya Uha itu Ustadz Hanan At-Taqi. Nah, ini bisa jadi tidak kita yang ini ya. Jadi beliau itu bersolawat, ya, bersolawat sangat banyak sekali, ya, bersolawat sangat banyak sekali. Kemudian ketika di Raudhah, ya, ketika di Raudhah, Ustadz Hanan At-Taqi itu ketemu dengan orang, ya, yang sama sekali tidak dikenal. Kemudian orang itu cerita bahwasanya tadi malam itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian nitipkan salam kepada beliau dan sampaikan bahwa selawatnya selama ini ya diterima oleh Rasulullah, didengarkan. Gitu. Jadi yang bersolawat setiap hari itu gak diimpeni, malah orang lain diimpeni. Ini sama kayak apa namanya itu pimpinan Turki dulu ya, Abdul Hamid kalau nggak salah. Dia itu setiap hari bersolawat kepada Nabi. Ya. Kemudian tiba-tiba datang orang yang ngaku punya utang kepada Abdul Hamid ini. Ya. Dia tidak boleh masuk istana, tapi karena maksa akhirnya dia masuk. Orang itu mengaku, wahai Abdul Hamid, kamu punya utang kepada saya. Loh kok bisa, saya tidak kenal kamu. Ceritanya orang itu punya usaha bangkrut. Ketika bangkrut itu dia setiap malam bangun minta kepada Allah, ya Allah tolonglah saya ini bangkrut. Saya tidak punya apa-apa, tolong saya. Dan pokoknya setiap malam bangun. Kemudian suatu malam dia mimpi bertemu Nabi. Lalu kemudian dalam mimpinya itu, tolong sampaikan salamku kepada Hamidku.
Itu aja, gitu toh. Tolong sampaikan salamku kepada Hamidku bahwa kemarin malam dia terlelap tidur, lupa tidak bersolawat kepadaku. Ketika itu Sultan Abdul Hamid ini langsung dek. Ini berarti beneran ngimpi. Karena apa? Ternyata memang kemarin malam saya itu ketiduran, tidak membaca solawat. Coba ulangi lagi, katakan kepada Hamidku. Jadi Rasulullah sampai mengatakan Hamidku. Akhirnya orang itu dikasih uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, jadi ajudannya itu sampai bingung. Kamu mengasihkan uang yang sangat banyak kepada dia, orang yang baru engkau kenal, ya, hanya karena dia bercerita seperti itu. Jadi memang tidak ada yang tahu kalau tadi malam dia ketiduran dan tidak lupa, tidak baca. Hanya Sultan Abdul Hamid saja yang tahu rahasia itu. Dan orang itu kok bisa tahu, berarti kan memang itu bukan karangan dia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Allah manfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.